mau buat hotel 14 miliar nih namanya. Dikirim 8 juta, tak sampai 8 juta. Di orang penipu itu tertawalah orang yang nipu itu. Ha. Rasain hidup sekarang menangis. 8 juta. Ditunggu. Pak Cukai. Kan sudah saya kirim 8 miliar. Oh kurang itu 8 ada. Sudah saya kirim 8 juta Pak Cukai. Oh kurang. Tambah 5 juta. Ya Allah, 5 juta kemana saya? Oh ada tinju saya. Tinju pacar saya di sana, saya beli harga 5 juta. Saya jual harga 1 juta. Dijual tinju pacarnya. Dijual. Pas betul pacarnya harga 5 juta menjadi 1 juta. Kurang lagi 4 juta. Ya Allah, kemana saya mencari? Akhirnya mencari kesana kemari uang lagi berapa 4 juta. Hayalan kelas tinggi, pinjam Honda teman, digaji Honda orang. Jadi berapa? Cukup 5 juta. Dikirim lagi 5 juta. Tek, langsung. Halo Pak Cukai, sudah saya kirim 5 juta. Oh kurang lagi 20 juta. Malam dia. Hati tapi 14 miliar nih, 14 miliar 20 juta. Kemana saya cari? Sana kemari mencarinya 20 juta lagi. Tambah yang tadi 8 juta tambah 5 berapa? Tambah 20 juta 35. Terus ada kainnya, bajunya, harganya 25 juta. Dijual bajunya, sampai celana dalamnya dijual. Supaya dapat 20 juta, dikirim 20 juta. Dia panjang bulan. Akhirnya orang yang nipu itu hilang gemilang. Orang yang nipu itu hilang gemilang. Maksudnya hilang terus gembira. Dia dapat uang berapa jadinya tadi? 20 dapat. Terus nunggu. Halo Pak Cukai. Begitu ditelepon sudah tetet. Tidak bisa dihubungi. Dunia telepon. Telepon lagi. Totet. Tidak bisa juga. HP-nya hancur dan lebur. Hilang orang yang nipu. Nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari nunggu. 4 hari sampai 10 hari belum saja datang kirimannya itu tidak datang. Sedangkan uang yang tadi 35 juta dan orang yang tempatnya pinjam Honda itu datang untuk menagih. Mana Honda saya? Sudah bingung. Dan tiba-tiba dia tahu bahwa dirinya ditipu oleh orang. Bagaimana perasaannya? Sakit enggak? Sakit. Pasti teriak. Dan hayalan tinggi yang begitu membuat dia menjadi stres, menjadi gila. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bahayanya. Sehingga agama mengajar kita supaya apa? Bersyukur dengan nikmat Allah apa adanya. Apa yang kalian dapatkan itu yang disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Banyak terima kasih kepada Allah. Banyak bertasbih kepada Allah. Bertahmid lama, kuat, sering. Kenapa? Rasa syukur. Kita diberikan hidup saja luar biasa nikmat. Jangan seperti tadi mengeluarkan 8 juta. Dia mau ayam tapi sapinya yang hilang. Jangan sampai begitu. Sehingga nanti kalau kalian sudah keluar, artinya tamat, mutaharrijin, alumni, siap menghadapi masyarakat, maka hati-hati hidup. Jangan cepat tertipu. Ingat nikmat Allah supaya kita tidak tertipu. Ingat Al-Quran dan hadis. Berpeganglah dengan Al-Quran dan hadis. Apapun rayuan orang untuk mengambil uang kita, jangan kita mau. Makanya apa yang ada pada kita, syukuri. Itu caranya satu-satu untuk menghadapi orang yang menipu daya kita. Bagaimana caranya? Bersyukur. Berkhidmat kepada siapa? Allah. Itu jalan satu-satunya. Sehingga kita merasa bersyukur.
adanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang mengajar kita. Kita tidak tertipu, orang banyak tertipu sampai stres, sampai gila. Kenapa? Karena ditipu orang. Kenapa sampai gila begitu gilanya? Nah, itu sebabnya apa? Sebab dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia ingkari Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga apa? Tertipu. Nah, mudah-mudahan kita nanti kalau kita terjun di masyarakat tidak dapat ditipu oleh orang, tidak menjadi orang yang stres menghadapi masyarakat. Nah, keuntungan kita sekarang yaitu adanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang membimbing kita. Sehingga pada hari ini kita masuk dalam karunia Allah. Bagaimana bisa kita masuk di dalam karunia Allah? Karena kita ini sekarang ngaji. Kita berada di Raudatun min Riyadil Jannah. Kita berada di kebun surga. Siapa yang memberitahu kita? Allah dan Rasulnya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan keuntungan Rasulullah dibangkitkan. Beliau mengungkapkan waqad ba'atha ilayya rasulah. Sungguh telah dibangkitkan kepadaku seorang rasul. Sungguh Allah telah membangkitkan seorang rasul kepadaku. Ayyadahu bil mu'jizatil kharijati. Ayyadahu bil mu'jizatil kharikati lil 'adatil kharijati an maqduril bashar. Yang Allah kuatkan beliau Rasulullah dengan apa? Dengan mukjizat yang luar biasa, yang keluar dari kekuasaan manusia. Tidak mampu orang melakukan mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, para rasul. Nah, diutus untuk apa? Untuk kita sekarang. Sehingga mari kita dengar Al-Quran dan hadis Nabi. Allah sangat mencintai kita. Dengan Allah mengutus Rasulullah kepada kita, itu menandakan Allah sangat mencintai kita. Jangan sampai kita itu menangis, jangan sampai kita teriak, jangan sampai kita menjadi orang gila, jangan sampai kita jadi orang yang tertipu di dunia maupun di mana-mana. Di dunia mana? Ya. Dua dunia sekarang, dunia nyata dan dunia mana? Wa akhbarani bi annani rabba, dan beliau Rasulullah SAW memberitakan kepada aku, katanya, bi annani rabban jalla dzikruh, bahwa saya ini, kita semua, katanya Imam Ghazali, bahwa saya ini, katanya Imam Ghazali, rabban jalla dzikruh, bahwa aku mempunyai Tuhan, bahwa kita mempunyai Tuhan jalla dzikruh, yang pantas kita sebut, yang pantas kita bangga-banggakan. Siapa yang beritakan kita? Siapa yang memberitahu kita? Rasulullah. Bahwa kita ada Tuhan, kita punya Tuhan yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang mencintai kita. Allah. Yang memberitahu kita siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah memberitahu kita, qadiran, Tuhan itu kuasa menjadikan alam semesta, kuasa menjadikan kita
kuasa membuat yang indah-indah, kuasa mengabulkan apa keinginan kita. Allah Maha Kuasa. Ya, siapa yang beritakan kita ini? Siapa yang beritahu kita? Rasulullah. Kenapa adanya Rasulullah? Karena Allah sangat mencintai kita. Kalau tidak ada Rasulullah, mana kita tahu ada Tuhan? Bingung. Tiba begini, bingung kita. Tapi berkat adanya Rasulullah SAW, kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang memberikan segala buat kita. Qadiran, yang kuasa. Sehingga harus sekarang kita tanamkan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan kita. Harus kita tenang di dalam jiwa kita. Tuhan Qadiran, Tuhan kuasa. Supaya jangan kita bingung, jangan cepat stres dengan kehidupan ini. Orang stres itu karena tidak meyakini bahwa Tuhan itu kuasa. Kalau kita yakini Tuhan Allah itu kuasa, hebat, maka tidak perlu kita bingung-bingung. Tidak perlu kita bersedih di dunia ini. Tidak perlu kita teriak-teriak. Karena ada Tuhan yang kuasa, yang memberikan segala buat kita. Ini. Lalu Tuhan Allah itu aliman. Tuhan Allah itu alim, Maha mengetahui. Dimanapun kita berada, Allah tahu kita. Kita sembunyi di dalam semut pun Allah tahu. Saya sembunyi sekarang supaya Allah tidak tahu saya. Saya sembunyi di kelelek pacar saya. Ketahuan itu. Jangan kelelek. Dimanapun Allah mengetahui kita. Ini makanya hati-hati. Oh, saya sembunyi sekarang. Di mana? Di bawah jembatan. Diketahui. Di mana-manapun pasti Allah ketahui kita. Sehingga kita berhati-hati. Karena Allah yang Maha Kuasa ini mengetahui kita. Dimanapun kita berada. Terus Allah Hayyan. Sifat Allah itu Hayyan. Hayyan itu Maha hidup. Tidak pernah hancur. Kalau kita yakin ini Allah kuasa, Allah alim, Allah Hayyan, Allah hidup, Maha hidup, tidak perlu kita takut dimanapun kita hidup. Karena ada yang Maha Kuasa yang menjaga kita. Ada yang Maha Alim yang mengetahui keadaan kita. Ada yang Maha hidup yang selalu membimbing kita. Muridan, dan Allah itu Maha berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki, kum fayakun, pasti terjadi. Mau membuat meja ini jadi emas, kum fayakun, jadi emas. Mau membuat rambut kita terurai dari sutra, kum fayakun, jadi. Mau kita melihat onta menjadi kerbau, kum fayakun, jadi. Tidak perlu kita susah. Sehingga para wali Allah, apapun yang diinginkan Allah kabulkan. Kenapa bisa begitu? Karena keyakinannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.